Assalamualaikum, selamat malam semuanya teman-teman Yobi Yosi RDA dimanapun kalian berada. Tidak lupa saya doakan semoga hari-hari kita, hari-hari teman semuanya senantiasa menyenangkan. Oke, ketemu lagi. Dan kali ini walaupun malam, ini akan saya bahas tentang perlakuan terbaik untuk indukan lobster yang sudah selesai turun gendong. Saya ingat karena pertanyaan ini sebenarnya sering kali ditanyakan oleh teman-teman, terutama yang datang ke sini. Jadi pertanyaan offline di YouTube belum ada yang menanyakan, belum ada yang komen bertanya tentang itu. Tapi nggak apa-apa, kebetulan karena saya ingat itu sering ditanyakan oleh banyak orang. Dan kebetulan ini ada dua indukan saya yang sudah turun gendong. Yang satunya sudah tak taruh di kolam. Yang satunya masih belum. Ini nanti tak tunjukkan bagaimana perlakuannya atau tindakannya setelah indukan itu selesai pengeraman. Jadi anaknya sudah pada turun semua gitu. Oke. Simak terus videonya sampai selesai supaya teman-teman tidak gagal paham. Nah, ini indukan saya yang sudah selesai turun gendong. Ini anaknya pada sudah turun di ini, kelihatan putih-putih kecil ini. Nah, kayak gitu sudah pada di ganggang air. Coba kita lihat dari atas ya. Nah, itu kelihatan toh anaknya pada jalan-jalan. Nah, ini induknya sudah selesai turun gendong dia. Coba kita tangkap, tapi hati-hati menangkapnya. Jadi kalau menangkap lobster itu usahakan tangan kita itu posisinya di belakangnya, karena pergerakan lobster itu kan yang cepat. Kalau dia merasa terancam kan pasti jalannya mundur. Nanti langsung kita pegang supaya dia tidak berontak-berontak. Nah, kayak gini, tangan kita di belakangnya. Aduh, lepas, berontak. Bentar. Nah, kayak gini, pegang hati-hati supaya dia tidak berontak-berontak. Nah, kan sudah bersih, anaknya sudah pada turun. Oke, ini kita bawa ke kolam. Nah, kita taruh di kolam, tapi tidak langsung dipijahkan. Di sini tadi sudah tak turunkan satu ekor yang sudah selesai turun gendong. Mana ya tadi ya? Kayaknya sembunyi di sini. Nah, itu juga baru aja selesai turun gendong. Nah, kenapa disendirikan kayak gini? Karena lobster indukan yang baru selesai turun gendong itu nanti antara 5 hari sampai 2 minggu lah kurang lebih. Itu pasti dia nanti ganti kulit. Nah, kalau kita sendirikan kayak gini, tapi tidak boleh sendiri loh ya. Harus ada temennya, paling enggak itu satu gitu. Supaya lobsternya juga tidak stres. Karena kan walaupun bagaimana
dia kan juga makhluk hidup, dia baru saja mengeram, anaknya baru sudah pada lepas semua gitu. Kalau dia nanti ditaruh di box sendiri, kemungkinannya ya dia pasti stres juga loh, kok saya nggak punya teman kan, kurang lebih asumsinya seperti itu. Jadi usahakan di kolam untuk karantinanya indukan yang baru selesai turun gendong itu paling tidak ada satu. Nah kayak gitu kan dia merasa ada temennya gitu. Nah ditempatkan di seperti ini itu nanti sampai dia ganti kulit, ditunggu sampai dia ganti kulit. Setelah nanti ganti kulit sudah mengeras sekitar 3 hari atau 4 hari gitu, kulitnya sudah mengeras, baru dimasukkan ke kolam pemijahan lagi, diharapkan segera bertelur lagi gitu. Itu perlakuan yang terbaik untuk lobster indukan yang baru selesai turun gendong. Nah, karena yang namanya teknik itu kan pasti ada kekurangan dan kelebihannya, dan bila ada yang terbaik pasti ada teknik yang secara nilai atau secara kualitas itu di bawahnya itu pasti ada. Diharapkan kalau kita tidak bisa menerapkan teknik yang terbaik, paling tidak kita bisa menerapkan teknik di bawahnya atau yang baik gitu aja. Nah ini yang terbaik kalau menurut saya seperti ini, disendirikan di kolam tapi tidak sendiri gitu, harus ada temannya paling tidak itu satu, supaya nanti kalau ganti kulit aman, karena cuma satu temennya di sini. Tidak, kalaupun diserang sama yang tidak ganti kulit kan dia masih bebas, maksudnya lari atau gimana itu kan masih banyak ruang gitu loh. Tapi kalau dia langsung dipijahkan, yang settingan kolamnya itu tidak menunjang keamanannya dia, kan dia bisa saja dimakan oleh teman-temannya, terutama yang jantan. Nah ini yang terbaik. Terus yang di bawahnya itu yang baik, maksudnya yang bisa diterapkan itu langsung dimasukkan ke kolam pemijahan juga ndak apa-apa, dengan catatan settingan kolamnya itu menunjang dia kalau ganti kulit itu aman. Nah untuk tentang settingan kolam yang aman untuk yang menunjang keamanannya dia untuk ganti kulit, bisa dilihat di video saya yang judulnya pemijahan di kolam tenang. Itu lihat saja, di situ ada pembahasan tentang kalau lobster ganti kulit aman gitu. Terus yang tidak boleh atau tidak saya sarankan dilakukan, atau perlakuan yang saya tidak menyarankan lah, kalau dalam artian saya tidak setuju kalau seperti itu gitu, yaitu lobster yang baru turun gendong, yang baru selesai dalam pengeramannya, itu disendirikan di box atau di akuarium itu benar-benar sendiri. Itu saya tidak menyarankan. Karena apa? Ya itu tadi yang saya bahas di depan, yang namanya juga dia itu hewan hidup. Kalau sendirian kan ya ada kemungkinan dia itu stres gitu. Harusnya memang harus ada temennya, paling tidak ya ada ikan kecil atau apa gitu, pokoknya ada temennya. Syukur-syukur ada temennya yang sama-sama dia baru selesai turun gendong, yang ukurannya tidak jauh beda dengan satunya gitu. Dimasukkan ke kolam yang jangan terlalu besar, kecil aja, yang kayak gini ukuran 2 kali setengah kayak gini. Itu baik untuk masa karantinanya dia setelah dia selesai di pengeraman, anaknya pada turun, karantinanya itu seperti ini. Kalau kalau menurut analisa saya yang terbaik itu seperti ini. Menurut pengalaman saya itu seperti ini. Karena dulu saya juga pernah menyendirikan. Jadi saya setelah dia selesai turun gendong, terus saya karantina di box sendiri. Itu dulu
pernah ada kejadian itu 2 kalau enggak 3 kali itu dia mati. Mungkin dia stres nggak mau makan, terus akhirnya dia kan mati. Dia merasa mungkin nggak ada temen itu, sudah anaknya pada turun gendong, dia nggak bisa ketemu anaknya, terus dia disendirikan, terus akhirnya mati. Dulu saya menyendirikan itu karena saya juga lihat di YouTube, nggak tahu di channelnya siapa, tahu saya dulu juga mempelajari di YouTube, ada yang menyarankan seperti itu, ditaruh di box terus ditunggu sampai ganti kulit. Ternyata sebelum ganti kulit pernah mengalami ada yang mati itu, kalau enggak 2 ya 3 kali itu. Terus akhirnya saya putuskan untuk seperti ini. Kalau enggak seperti ini, biasanya kalau yang indukan turun gendong itu cuma 1, biasanya langsung tak masukkan ke kolam pemijahan. Tapi kolam pemijahannya itu saya setting sedemikian rupa supaya aman ketika ada indukan yang ganti kulit di kolam pemijahan. Terus ini ada lagi cara memperlakukan indukan yang selesai turun gendong, itu ada lagi salah satu cara yang kadang-kadang cara ini juga saya terapkan. Tapi kalau dinilai gitu ya, misalkan yang disendirikan tapi berdua tadi nilainya itu A, terus yang langsung dimasukkan ke kolam pemijahan tapi settingannya menunjang keamanannya dia bila kali ganti kulit itu nilainya B, yang ini nilainya C, yaitu indukan yang turun, yang burayanya hampir turun, itu langsung dimasukkan ke kolam penurunan buraya seperti ini, yang ukurannya 2x1 kan lumayan luas. Nah, tapi kalau seperti ini ukuran 2x1 ini idealnya itu untuk penurunan indukan yang hampir turun burayanya itu untuk 3-5 indukan gitu loh. Dan waktunya itu selisihnya jangan sampai terlalu jauh gitu loh. Jadi selisihnya jangan sampai lebih dari 1 minggu. Jadi dalam 1 minggu itu misalkan punya indukan 3 yang bersamaan turun gendong, dimasukkan ke sini semua gitu, nggak apa-apa, ditunggu sampai si indukannya itu selesai ganti kulit di sini, itu nggak apa-apa. Itu ya lumayan bagus, soalnya kan tempatnya luas, indukannya kemungkinan untuk stres itu juga kecil karena kan dia bisa jalan-jalan. Terus kan yang diturunkan di sini itu paling tidak itu ya harus 2 ekor indukan gitu. Itu boleh ditunggu sampai indukannya yang selesai turun gendong itu sampai ganti kulit, itu baru dimasukkan ke kolam pemijahan, nggak apa-apa. Tapi kalau itu diturunkan di kolam yang luas seperti ini. Tapi apabila penurunan burayanya itu seperti yang di video yang di depan tadi, yang di box kaca, yang tempatnya itu cuman kecil, yang cukup untuk 1 indukan untuk menurunkan buraya, sebaiknya jangan dibiarkan di situ. Indukannya itu jangan dibiarkan di situ sampai ganti kulit, jangan. Kurang baik, kurang bagus kalau menurut saya. Nah, yang paling bagus ya seperti itu tadi, di karantina di kolam yang agak besar, tapi jangan sampai sendiri, minimal itu ada temennya 1 ya, maksimal itu ya 5 lah. Kalau 2,5 meter tadi, 5 indukan yang bareng-bareng selesai turun gendong dimasukkan ke situ semua gitu, masih aman. Shelternya aja yang dibuat agak banyak, terus jangan sampai shelternya itu terlalu dekat dengan pojok, karena karakternya si lobster yang saya amati selama ini, kalau molting dia itu tersering itu pasti nyari di pojokan. Nah, kalau rumahnya terlalu dekat dengan pojokan, sementara di dalam kolam itu, di kolam karantina itu ada lebih dari 2 gitu, misalkan 4, itu kan ditakutkan nanti yang ganti kulit aromanya tercium oleh yang tidak ganti kulit dan nanti diserang. Begitu teman-teman.
Semoga saja bisa dipahami keterangan saya yang lumayan belepotan ini, karena saya juga bukan guru. Saya cuma membagikan pengalaman sebisa saya, semampu saya ya seperti itu. Bahasa saya seperti ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, buat teman-teman yang sudah mampir di channel saya ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Bila mungkin informasi ini sekiranya dibutuhkan oleh teman Anda, saudara Anda, atau siapa saja, silahkan di-share. Jangan lupa like, dan bila berkenan silahkan subscribe, supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membagikan pengalaman-pengalaman saya tentang budidaya lobster air tawar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum